Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Ketemu lagi dengan Ibu Guru. Kali ini Ibu Guru akan memperkenalkan anak-anak tentang pakaian, jenisnya, dan apa sih fungsinya. Anak-anak pasti sudah tahu dong apa itu pakaian. Pakaian adalah semua yang kita pakai untuk menutupi tubuh kita dari yang ada di kepala sampai yang ada di kaki, seperti pada gambar ini. Topi yang digunakan untuk melindungi kepala, lalu ada baju, celana, sepatu, dan pastinya masih banyak lagi jenis-jenis pakaian yang lain. Menurut anak-anak, kenapa ya kita harus menggunakan pakaian? Benar sekali, kita harus menggunakan pakaian supaya kita tidak malu. Pakaian juga dapat melindungi tubuh kita dari hawa dingin. Selain itu, pakaian juga melindungi tubuh dari kotoran secara langsung. Dan yang pastinya, pakaian akan membuat kita menjadi lebih rapi dan juga sopan. Lalu, kapan ya kita harus menggunakan pakaian? Pakaian harus kita gunakan segera setelah mandi. Jadi, setelah kita mandi, kita keringkan badan kita menggunakan handuk. Nah, disinilah kita harus segera menggunakan pakaian. Karena setelah mandi biasanya tubuh kita menjadi lebih dingin. Jadi pakaian bisa digunakan untuk menghangatkan badan kita setelah mandi. Apa saja ya jenis-jenis pakaian? Mungkin sebagian besar dari anak-anak sudah tahu apa saja jenis pakaian itu. Biasanya kita menggunakan pakaian sesuai dengan kegiatannya sehari-hari. Seperti ini contohnya. Piyama atau baju tidur biasa kita gunakan saat kita mau tidur. Lalu ada baju renang yang biasa kita gunakan untuk kegiatan berenang. Baju kemeja, kaos kaki, sepatu, dan celana seperti ini biasa kita gunakan untuk pergi sekolah, atau biasanya ada yang kita sebut dengan seragam. Selain itu, ada juga jenis pakaian jas dan gaun yang biasa kita gunakan untuk kita pergi ke pesta. Lalu, ada juga nih jas hujan dan sepatu boot yang akan kita gunakan ketika kita akan bepergian saat hujan turun. Selain itu, ada juga dasi yang biasa digunakan oleh orang dewasa untuk pergi bekerja ke kantor. Lalu ada topi yang biasa kita gunakan untuk melindungi kepala kita dari cuaca yang terik sekali. Selain itu, ada juga jaket yang biasa kita gunakan saat cuaca sedang dingin. Dan ada juga baju olahraga yang biasa kita gunakan untuk berolahraga. Itu dia, tadi adalah jenis-jenis pakaian yang biasa kita gunakan sehari-hari. Lalu, bagaimana ya cara merawat pakaian? Nah, setelah digunakan, pakaian itu akan menjadi kotor.
bahkan akan jadi bau. Saat mandi, kalian setelahnya harus mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih. Lalu, pakaian kotornya letakkan di dalam keranjang. Untuk kemudian, pakaian kotor tadi dicuci menggunakan sabun pencuci pakaian. Nah, setelah dicuci, pakaian akan menjadi bersih dan wangi. Tapi, pakaiannya menjadi basah, jadi harus dijemur sampai kering. Pakaian yang sudah kering di jemuran harus diangkat, lalu disetrika dan dilipat atau digantung supaya rapi. Kalau sudah disetrika dan dilipat atau digantung, kita harus menyimpan pakaian di dalam lemari agar tidak terkena debu dan tetap terjaga kebersihannya. Oh ya, selain baju, celana, dan pakaian yang kalian tahu, kelengkapan pakaian juga harus dicuci seperti sandal, sepatu, topi, dan lain sebagainya. Itulah tadi cara merawat pakaian agar tetap bersih dan juga rapi. Nah, sekarang siapa yang sudah bisa menggunakan pakaian sendiri? Ini dia. Ibu atau ayah akan membantu kita menggunakan pakaian saat kita masih kesulitan. Jadi, awalnya kita belum bisa menggunakan pakaian sendiri, tapi ayah dan ibu membantu kita dan melatih kita agar kita bisa berpakaian sendiri. Semakin besar, kita bisa pakai baju sendiri, bisa pakai celana sendiri, dan bisa pakai sepatu sendiri tanpa bantuan. Tapi, adik bayi masih perlu bantuan ibu atau ayah untuk berpakaian. Begitu juga dengan kakek atau nenek yang dalam keterbatasan atau yang sedang sakit, masih perlu dibantu untuk berpakaian. Oke deh, itu dia sekilas tentang perkenalan kita dengan apa sih pakaian, jenis-jenis pakaian, kenapa kita harus berpakaian, dan bagaimana cara kita untuk merawat pakaian. Selain menjaga kebersihan badan dan lingkungan, kita juga harus menjaga kebersihan dan kerapihan dalam berpakaian. Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.